Oke, what's up guys, balik lagi di vlog gue. Udah lama nih gue nggak bikin vlog-vlog lagi nih kayak begini. Gue terakhir tuh bikin video yang gue ganti knalpot bestri ya, yang ada di sini nih. Nah itu gue terakhir bikin video. Nah sekarang gue mau jelasin sesuatu lagi nih tentang motor. Kita langsung aja ke garasi gue. Tapi di video kali ini gue nggak bakal ngebahas motor Primavera ini cuy, bukan ngebahas tentang Vespa. Tapi di video kali ini gue bakal ngebahas suatu motor dari brand Jepang, baru banget beli gue soalnya. Apa motornya? Motornya All New Aerox 155. Oke, tadi video cuplikan sekilas penampilan dari Aerox yang baru ini cuy. Gua dapetin Aerox yang ini tuh udah lumayan lama, sekitar bulan Desember. Cuma gue baru sempat nge-review motor karena baru sempat. First impression gue pertama kali buat ngeliat nih motor, pertama kali gue ekspektasinya mirip banget sama Vario cuy, karena kayak diomongin di sosial media di mana-mana ngomongnya mirip sama Vario nih cuy. Tapi setelah gue lihat-lihat dari reputasinya, gue lebih ngira motor ini tuh lebih ke daerahnya motor Honda ADV cuy. Kalau ke Vario mungkin karena emang ada alisnya, motor 155 yang sepantaran sama dia tuh Vario, jadi orang bakal mengukur. Karena motor yang sepantaran sama dia Vario yang 150, jadi orang bakal mengukur rata kalau ini alisnya mirip sama Vario 155 cuy. Tapi setelah lu lihat langsung, ini gak sama sekali mirip sih sama Vario 155. Cuma mungkin yang bikin miripnya tuh dari bentuk speedometernya cuy. Itu emang lebih lebar daripada yang versi lamanya. Ngomongin harga, gue dapet di sekitar harga 25 juta XXX nih cuy. Gue ngambil Vario ini, gue ngambil Aerox yang new ini, gue ngambil di tipe yang standar nih cuy. Jadi di varian All New Aerox itu ada dua varian cuy yang baru. Cuma ada dua, kalau yang lama kan ada tiga tuh, tipe standar, R sama S. Cuma kalau untuk yang All New Aerox ini cuma ada dua tipe nih cuy. Untuk tipe yang pertama, tipe standar, yaitu tipe yang ini, dia punya sekitar 3 warna atau 4 warna, gue lupa. Dan itu perbedaannya, dia masih menggunakan kunci, belum keyless. Terus perbedaannya lagi, dia nggak ada cut off sistemnya, seperti yang ABS tahun lalu dia nggak ada, kalau yang standar. Dia juga nggak dapat stok tabungnya, dia masih stoknya yang belum ada tabungnya nih cuy. Kurang lebih bedanya versi yang standar sama yang ABS yang gue tahu di All New Aerox ini cuma itu kayaknya cuy. Sisanya gue kurang tahu. Tapi yang pasti di tipe All New Aerox yang ini udah ada Y connected nih, yang ada di sini nih, ntar gue bakal tunjukin. Dan itu fitur terbaru yang ada di All New Aerox ini, seperti kayak di NMAX yang baru cuy. Ngomongin soal desain dari Aerox yang lama dan Aerox yang baru, emang cukup signifikan bedanya, apalagi di bagian kepalanya ini. Ntar gue bakal kasih tunjuk. Kalau di Aerox yang baru ini, dia ada kayak seperti fairing tambahan lagi nih cuy, buat ngasih aksen aerodinamis. Dan kalau di Aerox lama, dia lekukan-lekukannya tuh tajam semua cuy, tajam. Kalau di sini dia terlihat lebih elegan nih cuy. Jadi kelihatan bodi depannya tuh mewah, kurang sangar cuma. Tapi kalau lihat lebih detail, ini lebih elegan daripada Aerox yang lama. Jadi kalau misalkan opini dari gue, kalau misalnya lu mau nyari Aerox yang lebih sangar, lu bisa ngambil Aerox yang lama nih cuy. Cuma kalau lu mau lihat yang elegan, lu bisa ngambil Aerox yang baru. Itu opini dari gue. Dari segi performa, Aerox yang baru ini udah menggunakan mesin dari NMAX yang baru juga nih cuy. Cuma bedanya dari NMAX yang baru, dia belum ada cakram belakangnya cuy, jadi belum disc brake, masih pakai tromol, pengerem yang belakang masih pakai tromol. Dan walaupun dia memakai sistem performa mesin dari NMAX yang baru, cuma pasti nggak semuanya sama nih cuy. Yang signifikan berubah juga yang terlihat dari segi speedometernya cuy. Gue bakal nunjukin ke lu apa aja yang ada di speedometernya Aerox ini. Jadi gue bakal ngasih tahu apa aja yang lu lihat di kokpit All New Aerox ini cuy. Kita nyalain dulu. Sorry kalau ada suara-suara bising dari depan, soalnya rumah gue pinggir jalan nih cuy. Nah begini tampilannya cuy. Nah kalau lihat dari sekilas ini lumayan berubah signifikan daripada Aerox yang lama nih cuy.
Sekarang RPM barnya tuh dulu di Aerox yang lama tuh hanya ada di atas nih cuy. Kalau sekarang ada 2 begini, jadi kalau misalnya lu gas, dua-duanya bakal naik nih cuy. Nah di sini tuh ada indikator bensin, speedometer, jam, RPM, dan ya fiturnya masih sama sebenarnya daripada Aerox yang lama nih cuy. Cuma hanya tampilan aja yang dibuat berubah. Dan kalau lihat lagi, emblemnya ini udah di dalam nih cuy. Jadi lu nggak bisa pasangin stiker, bisa mungkin tapi harus buka mika ininya nih cuy. Kalau Aerox yang lama kan dia di luar, jadi lu bisa tempelin stiker yang sesuai dengan emblemnya ini nih cuy ya. Dan kalau di Aerox yang baru ini, dia mikanya sampai sini nih cuy. Kan kalau Aerox yang lama dia kepotong nih segini aja. Nah yang membuat dia mirip sama Vario dari speedometer ini cuy, kalau kata gua lebih terlihat banget kayak Vario karena speedometernya lebar. Kalau Aerox yang lama kan minimalis nih cuy, kalau yang ini lebar cuy. Oke, kita bakal beralih ke saklar-saklar nih. Kalau misalnya lu ngambil yang tipe ABS, dia bakal ada cut off system di sini nih cuy. Nah, kalau yang tipe standar itu nggak ada nih cuy. Bedanya itu. Nah, lanjut ke sini, ini hazard. Nah, kalau dia nyalain hazard tuh kayak begini cuy, dari belakang. Kayak begini. Dan dari depannya dari yang lampu sena ini cuy. Lanjut lagi, kita matiin dulu. Ini biasalah cuy untuk starter. Starternya normal seperti yang Aerox yang lama juga, seperti motor-motor lain. Di sebelah kirinya ada saklar buat lampu jauh sama lampu dekat. Nah ini cuy, seperti biasa. Sena juga masih biasa, klakson juga masih biasa, masih standar. Nah seperti gitu cuy. Hand grip sebenarnya masih standar, cuma sama adek gue diganti. Nggak tahu nih merek apa, nggak jelas. Domino ala-ala. Cuma kalau dari hand grip masih sama kayak yang lama, nggak ada perubahan. Oh ya, ngomongin soal windshield ini udah gue ganti pakai yang punya Aerox lama nih cuy. Jadi kan kalau lu beli Aerox ada windshield aftermarket nih cuy. Nah ini gue beli di temen gue nih cuy. Gue kira nggak PNP buat yang Aerox lama dan Aerox baru, tapi pas gue coba nyata PNP. Ya kira gue pasang aja nih cuy. Kalau misalnya lu punya Aerox yang baru juga terus bingung mau beli windshield di mana, atau enggak lu pengen beli segel tapi kemahalan, gue punya referensi dari temen gue nih cuy. Lu bakal beli di temen gue aja, ada Tokopedia-nya, ntar gue bakal ngasih linknya di deskripsi. Oke? Bannya tebal, bukan kaleng-kaleng, mirip banget segel pokoknya. Langsung enter dicek Tokopedia-nya kalau mau beli. Lanjut lagi, spionnya dicopot nih sama adek gue nih cuy. Dia disimpan spionnya, emang dari awal nggak tahu kenapa emang udah ada di jok nih, nggak belum dipasang di sininya. Jadi emang sekalian aja nggak usah dipasang dulu kata dia. Nah yang ngebuat beda dengan Aerox lama ini nih cuy, Y connected ini nih. Nah ini nih yang buat beda. Jadi lu bisa nyambungin motor lu ini ke HP lu menggunakan Bluetooth cuy. Jadi ntar lu bisa ngedeteksi kapan harus ganti fan belt, kapan harus ganti oli, terakhir lu parkir di mana, lokasi-lokasi lu tempat mengendarain ini lu lewat mana aja, itu bakal ketahuan nih cuy. Gue juga belum pernah konekin, cuma kalau yang gue baca-baca dari Google sama gue nonton dari YouTube sih begitu penjelasannya cuy. Cuma gue belum pernah nyambungin motor ini ke aplikasinya. Oh ya gue lupa, nah biasanya kalau di Aerox yang lama di speedometer itu ada settingnya nih cuy, ada tombol reset kayak setting menunya itu. Nah kalau di Aerox yang baru dia ada di sebelah sini nih cuy. Nah ada di sebelah sini cuy. Kalau misalnya di moge-moge kan biasanya dibuat lampu dim, cuma kalau di sini buat menu nih cuy. Coba gue klik. Nah dia berubah trip 1, trip 2, trip F. Ini gue nggak tahu ini apa. Gue juga nggak tahu ini apa. Ini kayaknya baterai aki nih cuy. Kayak gue juga kurang paham. Kayaknya semacam voltmeter gitu kayaknya deh. Ini kayaknya ngecek oli berapa jauh. Dan ini fan beltnya, lu bisa ngecek dari sini juga. Ini BL kayaknya Bluetooth ya. Untuk aplikasinya kayaknya cuy. Gue juga kurang paham. Nah balik lagi ke odometer. Untuk bagian cockpit cuma segitu sih yang bisa gue jelasin. Mirip-mirip sama Aerox lama, cuma bedanya di speedometer ini aja sama tombol reset menunya ini cuy. Sisanya sama semua. Feel lu berkendaranya juga masih sama dengan ciri khas Aerox yang ini gede dan runcing, dan footstepnya pun masih nyaman kayak yang lama. Itu aja sih cuy. Untuk bagian depan
Nah, biasanya kalau di Aerox lama kan ada karbon Kevlar dasi. Cuma gue nggak tahu nih kalau bahan kayak gini tuh bisa di Kevlar apa enggak. Tapi yang pasti ini termasuk bodi kasar kayaknya cuy ya. Nah, bentukannya begini cuy, nggak runcing kan. Kalau Aerox yang lama tuh runcing bentuk V gini ya. Nah, kalau ini enggak cuy, ini bentuknya kayak agak lebih gede daripada yang lama nih cuy. Nah, ini lampu DRL alisnya nih cuy. Nah, kalau gue lihat di TikTok sih sekarang udah banyak yang diganti nih cuy warnanya. Nah, kalau lihat dari depan tuh gue lihatnya lebih mirip sama motor Honda ADV. Kalau dari bawah tuh ini tuh kayak R25 nih cuy nih. Nih, lampu ini tuh kayak R25. Tapi masih ada aksen-aksen dari ciri khas Aerox yang runcing-runcing ini cuy. Cuma emang nggak sama kayak yang Aerox yang lama nih cuy. Emblem masih sama ada di sini. Dari bodi samping, ini yang gue bilang kayak fairing itu, cuma ini nggak bolong nih cuy. Gue juga nggak ngerti maksudnya ada aksen gini tuh mungkin biar lebih stylish aja nih cuy. Tampakan dari depan tuh begini aja, ban masih sama kayak bawaan Aerox lama, pengereman juga sama. Sekarang kita ke bagian belakang nih cuy. Nah, yang paling mencolok menurut gua ini tuh dari bagian knalpot nih cuy. Banyak yang masih bingung Aerox lama dan Aerox baru apakah knalpotnya PNP kalau misalnya ganti knalpot racing. Soalnya di Aerox yang baru ini ada power bomb-nya nih cuy, di leherannya ini. Kalau Aerox yang lama kan cuma ada di dalam sini nih cuy power bomb-nya. Nah, kalau di Aerox yang baru ada di sini juga cuy. Nah, kalau misalkan ini nggak ada di knalpot racing yang lu ganti, apakah bakal pengaruh ke performanya apa enggak nih cuy? Kalau misalnya ada yang tahu, silahkan komen di bawah. Gue juga biar makin belajar. Gue juga nggak paham nih mau ganti knalpot racing tapi ada power bomb-nya nih cuy. Apakah pas beli knalpot racingnya harus request ada power bomb-nya apa enggak? Atau bagaimana nih? Komen yang tahu ya. Suspensi belakang masih sama dengan yang standar yang sebelumnya, cuma ini lebih gede nih cuy. Ini apa, besi-besinya itu lebih gede daripada Aerox yang lama nih cuy. Yang gue lihat sih begitu. Nah, yang makin dicolok juga adalah lampu belakangnya nih cuy. Kan lampu belakangnya tuh kemarin lebih lebar. Kalau ini tuh lebih datar, tapi dia ada lancipannya dua nih cuy di atas ini cuy. Kayak ada tanduk kayak gitu. Dan ini sumpah kalau malam terang banget nih cuy, warna merahnya, sumpah. Kalau lu di belakang Aerox ini mungkin bakal kesilauan nih kalau misalnya dia lagi ngerem. Cuma ya begini penampakan dari lampu belakang Aerox yang new ini cuy. Dari sistem pengereman masih tromol, belum cakram kayak NMAX yang baru belum, dia masih tromol. Tapi menurut gua tromolnya Aerox itu udah cukup cuy buat harian ya. Kalau misalnya buat balap mungkin lo mau naikin performa buat naikin ganti cakram gitu, ganti disc brake. Nah, lo bisa mungkin. Cuma kalau menurut gue untuk harian tromol ini Aerox sudah cukup nih cuy. Cuma dari pengalaman gue naik Aerox selama punya temen gue dan gue naik Aerox punya ini, yang sama sekali nggak diubah tuh suspensi belakangnya cuy. Gue ngerasa masih agak keras nih kalau misalnya lo dibonceng, itu masih agak keras. Yang depan juga sih sama aja. Cuma kenapa nggak ada improvisasi dari Yamaha-nya nih cuy? Harusnya agak lebih ditingkatin dikit supaya shock breakernya ini lebih enak nih cuy. Oh ya, dari kulit joknya juga udah berubah. Di sini ada tulisan Aerox-nya. Dan di sini tuh lebih naik. Jadi kalau misalnya lu dibonceng lebih ada kayak sekatnya itu nih cuy, lebih enak. Jadi nggak pegel nih di bagian sini nih. Jadi lebih ada sekatnya, jadi lu nggak pegel di bagian sini nih cuy. Dan kalau gue lihat di Aerox yang baru ini joknya lebih besar nih cuy, lebih besar dan lebih lebar. Jadi kalau misalnya lu naik Aerox lama dan Aerox baru, tingginya agak beda sedikit aja. Dari lu naikin untuk kaki lu napak di bawah nih cuy, agak beda sedikit. Dan yang mau gue bahas lagi, injekan kakinya ini lebih pendek daripada Aerox yang lama nih cuy. Kalau Aerox yang lama tuh kalau nggak salah sampai sekitar sinian nih, cuma ini udah berhenti nih di sini. Kurang jelas ya karena cahayanya kurang memadai nih cuy. Tapi yang gua rasa ini lebih kecil daripada Aerox yang lama nih cuy. Beda lagi di delta boxnya. Nah, ini shape X nya ini lebih berasa di Aerox yang baru nih cuy. Kalau Aerox yang lama body X juga, cuma belum terlalu signifikan terlihat huruf X nya. Cuma kalau di Aerox yang baru ini udah cukup kelihatan. Jadi dia memakan bagian yang besar di bagian sini. Nah, di bagian yang sininya dia lebih mengecil nih cuy. Kalau Aerox yang lama dia bisa sampai sini nih, bodi yang ininya nih bisa sampai sini. Dan delta box itu sampai sini doang nih cuy.
Nah kalau di sini lebih kecil, nah lebih minimalis kelihatannya. Seperti biasa behelnya nggak ada, masih pegangan di bawah sini nih kalau Aerox. Itu aja sih yang bisa gue jelasin dari Aerox ini nih. Dan perbedaan juga dari Aerox yang lama, bensinan di sini tuh lebih banyak. Berapa liter gue lupa, lu searching aja perbedaannya. Kalau nggak salah beda 1, berapa liter. Jadi misalnya yang lama tuh 3,9, kalau nggak salah di sini 5, atau 4,9 liter. Kalau nggak salah koreksi, maaf gue juga kurang paham. Gue juga lupa searching, ntar gue bakal searching lagi. Yang pasti ini lebih banyak nampung bensin daripada Aerox yang lama nih cuy. Karena di Aerox yang lama banyak yang bilang kok boros Aeroxnya. Sebenarnya bukan boros, karena penampungan yang dia punya itu lebih sedikit daripada Aerox yang baru nih cuy. Gue lupa mau nunjukin modul Y-Connect yang ada di motor ini cuy. Dia ada di dalam jok. Nah ini modul Y-Connect ini cuy. Bagasi masih gede kayak biasa kayak Aerox yang lama. Nah ini modulnya nih cuy. Nah, motorcycle connected Yamaha. Ini adalah modul Bluetooth yang ada di Aerox New ini cuy. Gitu. Dan sisanya masih sama, masih bisa PNP barang-barang dari Aerox lama ke Aerox baru. Cuma beberapa cuma bisa PNP di Aerox baru, karena dia Aerox baru beberapa partnya mirip sama NMAX yang baru nih cuy. Kalau misalnya mau modif bisa tanya-tanya dulu daripada lu salah beli, malah beli barang punyanya Aerox lama nih cuy. Gitu ya cuy. Oke cuy, segitu aja penjelasan dari gue tentang Aerox baru ini. Gue belum pakai lama, baru sekitar sebulanan. Nah, gue belum sering banget pakai ini karena emang itu adik gue masih sering pakai Vespa gue. Jadi gue belum tahu signifikan bagaimananya kalau gue pakai Aerox ini buat harian gitu. Cuma overall improvisasi dari Aerox lama ke Aerox baru udah cukup memadai, udah mulai oke. Cuma mungkin sesuai selera, lebih suka Aerox lama atau Aerox yang baru. Kalau lu gimana? Oke, segitu aja sih video vlog kali ini. Semoga di video vlog berikutnya gue bisa modif beberapa part dari Aerox ini cuy, atau enggak dari Vespa gue juga. Oke, see you next video, bye bye.